Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Dosen pengampu Alifiani Nurhidayanti, SE MSc AKT. Untuk penyusunnya saya sendiri yaitu Nurlaila Lili Puspitasari, NIM 2019-12242, kelas pengauditan 1 4E. Pembahasan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama yaitu analisis kasus, yang kedua prinsip utama profesi yang dilanggar, yang ketiga ancaman yang terjadi, yang keempat sanksi yang diberikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu analisis kasus. Enron adalah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 sebagai Northern Natural Gas. Sebelum bangkrut pada akhir 2001, Enron memiliki 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan yang terbesar di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, dan kertas. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 121 miliar US dollar. Tokoh penting di perusahaan Enron, pendirinya yaitu Kenneth Lee, Ketua John G. Ray, Wakil Komisaris Clifford Baxter, CEO dan CRO sementara Stephen F. Schubert. Enron menjadi sorotan pada akhir 2001 ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi sistematis, lembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada tanggal 30 November 2001. Adanya skandal akuntansi yang melibatkan pihak manajemen dan auditor eksternal dengan melakukan markup pendapat dan menyembunyikan hutang lewat business partnership sangat mencoreng profesi akuntan publik. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron dan KAP Arthur Andersen dituduh melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang terkait dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses pengadilan. Lembaga-lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam kasus Enron yang pertama yaitu auditor, yang kedua konsultan hukum, yang ketiga regulator, dan yang keempat pasar hutang. Permasalahan. Beberapa kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Enron diantaranya yaitu yang pertama window dressing atau memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang 12 miliar US dollar. Yang kedua melakukan technique of balance sheet atau mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Yang ketiga special purpose partnership atau mendirikan hingga 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron. Kasus terungkap. Penyebabnya yang pertama yaitu masalah kepentingan pemegang saham mayoritas dan manajemen transaksi dengan pihak beberapa perusahaan afiliasi. Yang kedua, pemberian opsi saham atau stock option plan yang masih tidak hanya kepada karyawan kunci, bahkan komite audit karyawan biasa serta program pensiun karyawan dengan memperoleh opsi saham perusahaan. Yang ketiga, penjualan saham dalam skala besar oleh pihak orang dalam. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip utama profesi yang dilanggar. Prinsip utama profesi yang dilanggar yang pertama yaitu tanggung jawab. KAP Andersen telah menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai profesionalnya. Hal itu dapat dilihat dari keterlibatan dalam laporan audit perusahaan Enron yang telah dimanipulasi sekian rupa. Yang kedua, integritas. Setelah ikut akibat terlibat dalam kasus Enron, KAP Andersen tidak dapat kepercayaan dari publik serta mengalami gugatan-gugatan akan profesionalisme mereka. Yang ketiga, kepentingan publik. KAP Andersen bertindak sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi atau KAP bukan untuk demi melayani kepentingan publik, serta tidak menunjukkan kemampuan atas profesionalismenya. Yang keempat, objektivitas dan independensi.
Dapat dilihat bahwa KAP Anderson mengikuti perintah pengacara Enron untuk memanipulasi laporan audit mereka serta pemusnahan dokumen atas kebangkrutan Enron. Pembahasan yang ketiga yaitu ancaman yang terjadi. Untuk ancaman yang terjadi, yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi. Terjadi sebagai akibat dari kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari praktisi. Yang kedua, ancaman telah pribadi. Terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievakuasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga, ancaman advokasi. Terjadi ketika praktisi meletakkan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas seluruhnya dari praktisi tersebut. Yang keempat, ancaman kedekatan. Terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Yang kelima, ancaman intimidasi. Terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Pembahasan yang keempat, sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan, sanksi hukum KAP Anderson dituntut di pengadilan. Diperkirakan tak kurang dari 30 miliar US dollar harus disediakan untuk membayarkan kepada para pemegang saham Enron yang merasa dirugikan atas kinerja auditnya yang tidak benar. Terlebih lagi, ratusan mantan karyawan Anderson yang juga melayangkan gugatan kepada Anderson.